Hijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Baginda Rasul mengatakan, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Al-muhajiru, orang yang hijrah itu, man hajara, orang yang hijrah, manahallahu anhu, dari apa yang dilarang oleh Allah. Dari yang dilarang oleh Allah, kita menuju kepada yang diperintah oleh Allah. Ini namanya hijrah. Dari orang yang kurang semangat ibadahnya kepada semangat ibadah. Dari orang yang kurang semangat sholat sunatnya, ditambah sholat sunatnya lebih semangat. Ini namanya hijrah. Dari orang yang kurang rajin sedekahnya, tambah rajin sedekahnya. Tambah rajin sedekahnya, insya Allah tambah berkah. Ini yang diharapkan begitu. Jadi dari ke hari, sehari ke hari ini amalia kita itu harusnya lebih baik. Sahabat Umar mengatakan, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, bahwa khasir, dia termasuk orang yang merugi. Orang yang hari ini sama dengan kemarin itu sama saja sudah rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa halik. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, orang itu termasuk orang yang celaka. Siapa yang berbahagia? Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, fahuwa rabih. Orang itu termasuk beruntung. Untung mau merugi? Untung. Pasti mau untung. Untungnya apa? Kebajikan kita ini harus ditingkatkan. Itu namanya hijrah. Dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, segala-galanya harus hijrah. Ya. Kita harus mengadakan introspeksi, mengadakan hitung-hitungan. Kalau bahasanya tukang dagang nih, tahun kemarin untung, tahun ini harus lebih untung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Adakanlah perhitungan terhadap dirimu sendiri sebelum kau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mengadakan perhitungan dalam diri kita. Sejauh manakah amal ibadah yang pernah kita lakukan? Adakah kemaksiatan yang pernah kita lakukan? Na'udzubillahi min dzalik. Di bulan hijrah ini kita betul-betul mensucikan diri kita dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa takjub, dengan penuh hikmat, hanya semata-mata mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama saja namanya tidak hijrah. Makanya di mana-mana ada perumahan itu nama masjidnya Al-Muhajirin, biasanya begitu. Kayak di Marunda Baru masjidnya Al-Muhajirin karena orang Marunda Baru pindahan dari Marunda Pulau. Hijrah dari Marunda Pulau ke Marunda Baru, hijrah. Apakah hanya sekedar fisiknya saja yang pindah, batinnya tidak pindah? Harus. Batinnya harus pindah. Dalam pengertian amaliyahnya harus meningkat. Imam Ghazali mengatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia ini karena ada 4 perkara. Sama juga masjid ini kokoh Pak RW, ada 4 tiang. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia karena ada 4.
Kalau empat ini tidak ada, soko gurunya tiang ada, apa yang terjadi? Jadi dunia ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, aman, tentram. Kalau ada empat perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Kampung biar hebat bagaimana, lampu terang listriknya kalau nggak ada ustadznya gelap. Bapak Ibu sering lewat Harapan Indah kalau malam minggu lewat Harapan Indah HI sana, lampunya terang benderang, sinar lampunya terang, tapi sunyi daripada bacaan selawat. Kita nggak mendengar di Harapan Indah bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin. Nggak ada di Harapan Baru gitu, di Harapan Indah. Lampunya terang benderang. Bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Makanya ulama itu al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kalau nggak ada ulamanya udah laulal ulama lakana nas kal bahaim. Ibu, kalau tidak ada ulama, manusia seperti binatang. Mukanya muka manusia, tapi perilakunya perilaku binatang. Laki perempuan itu pergaulannya udah bebas, seakan-akan tidak ada hukum. Kalau tidak ada ulama, kalau masih ada ulama, ada yang juga ada ulama dinasihatin sama ulama. Hanya ulama sekarang kita mendengar, kita lihat ulama-ulama yang betul-betul memperhatikan ajaran agamanya. Sekarang ulama udah pada meninggal. Kemarin kejadian COVID itu Pak RW, banyak ulama habaib yang meninggal. Tinggal kita ini bahasanya receh-recehan. Pentolan-pentolannya udah diambil duluan. Ya Allah, bagaimana kalau nggak ada ulama? Di sini di Marunda apa ini? Pulau Marunda Besar masih ada pengajian karena masih ada ulama. Kalau udah nggak ada ulamanya, apa yang terjadi di sini? Saya sering ditanya, Pak Ustadz ngajar di Marunda? Iya. Pak Ustadz suka main ke pinggir laut nggak? Oh enggak, saya nggak pernah main ke pinggir laut. Saya dari Rorotan kemari sampai masjid balik lagi sana Gus. Cuman kemarin saya diajak makan sama Pak RW pinggir laut itu. Hari Jumat, habis khutbah Jumat jam 1 diajak makan ikan bakar. Emang lagi sedang lapar-laparnya. Pinggir laut ada ikan bakar diajak sama RW. Orang udah pada cerita Bu dari kemarin-kemarin, Pak Ustadz kena ada ikan bakar, gua kagak tahu. Lillahi ta'ala, saya lillahi ta'ala. Kemarin karena Pak RW ngajak aja. Kalau nggak ada ulama, nggak ada kiai, nggak ada ustadz, apa yang terjadi di pantai-pantai itu? Ada ustadz aja masih ada yang nyolong-nyolong. Gimana kalau nggak ada ustadznya? Nah ini namanya bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantadi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut seseorang dari ilmunya. Ilmu Allah itu dicabut dengan meninggalnya para ulama. Karena yang punya ilmu itu ulama. Kalau ulama juga nggak ada, ilmu habis. Bahkan dikatakan al ulama sirajud dunia, ulama itu lampu-lampunya dunia. Kalau udah ulama udah nggak ada, bagaimana kalau udah nggak ada lampunya? Gelap.
Makanya masih beruntung di wilayah kita masih ada Ustadz. Ada Ustadz Abu Hasan Ashari, ada Ustadz Diaudin Agil, ada Ustadz Agus, masih ada Ustadz. Alhamdulillah, ini termasuk manusia langka. Karena Ustadz Abu Hasan termasuk manusia langka, perlu dilestarikan. Kalau di tempat saya Burorotan, Ustadz banyak Ustadz ini, Ustadz itu, Ustadz ini, Ustadz itu. Tapi kemana-mana kadang-kadang walaupun banyak Ustadz, saya dicari juga. Orang mau hajatan Bu, ya mau maulidan itu sebulan udah ke rumah saya, berlomba ke rumah saya, takut ketinggalan, saya nggak dapat waktu Pak RW. Jadi udah main duluan. Karena saya punya prinsip, walaupun orang kampung saya sendiri, kalau datangnya belakangan, ya belakangan. Orang Marunda undang duluan, dia senior ke Marunda dulu, baru ke Rorotan. Itu punya aturan, sehingga orang apa? Karena kedisiplinan, orang berebut. Ayo cepat, nanti diduluin. Kalau bahasanya, nanti disalib. Kalau disalib sama dia, itu dan kemudian belakangan. Bi'ilmil ulama, tegaknya dunia ini dengan ilmunya para ulama. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mengadakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Itu sudah mufakat NU Muhammadiyah 17 Agustus. Merayakan Agustus 17, kagak ada yang 18, nggak ada. Nggak dinudur. Setan baru. Emangnya lebaran NU Muhammadiyah pakai sepakat 17 Agustus. Kemerdekaan Indonesia ini diraih oleh para ulama Bapak Ibu. Lihat makam pahlawan di mana-mana daerah, pasti makam pahlawan itu diisi oleh para ulama. Dulu ada Pangeran Diponegoro, ya kan? Itu ulama, bukannya, makanya ulama jangan main-mainin. Kalau Bapak Ibu ngikutin berita, sekarang ini lagi anget-angetnya Pak RW, polisi nembak polisi. Sudah tahu kan? Polisi nembak polisi. Ini sama juga jangkrik berantem di dalam bumbung. Jangkrik berantem di dalam bumbung. Aida sama-sama jangkrik, aida. Ini kalau kata saya ini Habib Rizik ini ada pengaruhnya juga ini ke sana ya. Bisa dikata kualat Habib Rizik. Ini bisa terungkap. Siapa yang ungkap? Allah. Kita nggak punya kekuatan. Mereka punya senjata, kita nggak punya senjata, kita punya sorban. Nih, kayak sorban saya ini. Saya pernah nabrak anjing bayar dulu aja sana. Nabrak anjing lagi tidur. Anjing yang ditabrak di sini, yang di sana lagi tiduran ngejar saya. Tuh toleransinya anjing. Anjing aja punya toleransi sama temennya. Temennya ditabrak, dia ngejar saya. Karena saya jatuh di motor, saya punya sorban putih, pulang maulid, saya putar-putar. Ini senjata saya putar-putar, anjing takut sama sorban saya. Waktu itu kita nggak punya apa-apa. Sehebat-hebatnya kita ini nggak punya alat, mereka yang punya alat. Makanya kemungkaran berjalan, kezaliman berjalan. Orang dia lagi puasa, tapi Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tipu daya apa yang kamu keluarkan? Ayo, tipu daya apa yang kamu keluarkan? Yang sesungguhnya yang membuat tipu daya itu adalah Allah. Dan nanti kayaknya nih terbongkar juga nih KM50 sangat lama-lama terbongkar. Apalagi si Anet tuh yang menjadi tumbal tuh si Barada itu ya.
udah kayak burung berkicau, si anu, wah kebongkar semua ini kayaknya. Pentolannya si Sambo udah ditahan di Makobrimob. Sebenarnya perjalanan kedoliman ini berjalan, Allah yang lebih tahu lu mau kemana arahnya. Masya Allah, ngeri. Makanya kita hormati para ulama, mencintai ulama. Gimana? Karena yub'atsul mar'u ma'aman ahabba, nanti dibangkitkan manusia di padang mahsyar itu bersama orang yang dia cintai. Kalau dia cinta sama ulama di dunia, nanti ketemu di sana dengan ulama yang dia cintai. Makanya jangan salah pilih bergaul. Kalau di dunia dia seneng gaul sama tukang adu ayam, ya ketemu tukang adu ayam di sana. Kalau gaulnya sama orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, ketemu lagi di sana. Itu ada ayatnya, masalah kakumpi sakor. Kenapa saudara kumpul ada di sini? Qalu lam naku minal musholin. Ya Allah, kami di dunia dulu golongan orang-orang yang tidak sholat. Ternyata orang yang di dunia nggak sholat nanti ketemu juga di sana sama orang-orang yang tukang tidak pernah sholat di dunia. Jadi kalau kita gaul sama orang soleh, itu ketemu sama orang soleh. Amin. Amin. Kalau gaul sama kiai, insya Allah paling kagak berbau kiai. Daripada kiai bau. Emang ada kiai bau? Kiai nggak mandi kan? Ya minimal akhlaknya kita kebagian lah. Ini Pak RW saya lihat nih gaulnya mahabaib nih, masya Allah. Kagak ketahuan RW-nya dia ini. Nggak ketahuan kalau ngeliat ini kayak bukan RW ini. Gaulnya sama-sama, udang-udangnya kayak ban Vespa. Tapi dia niru juga, pakaian pakai sorban, warnanya putih. Kayak saya dulu waktu saya diundang ceramah di satu daerah, yang ngawal saya Pak RW pakai baju gamis, pakai jas. Saya pakai jas doang, nggak pakai gamis. Itu yang pas turun dari mobil yang dicium tangannya teman saya, namanya Rahmat, orang Perumnas Klender. Rahmat itu teman kuliah, dia ikut saya ceramah karena pakaiannya rapi, pakai gamis, pakai jas. Kalau si Rahmat dicium tangannya saya kagak. Pas dilihat naik ceramah, yang naik ceramah saya bukan dia. Pas turun ceramah, yang dicium tangan saya lagi, dia kagak. Ya Allah. Kalau gitu penampilan perlu juga beda ya. Makanya Imam Malik itu kalau mau ngajar itu rapi. Imam Malik itu kalau mau ngajar dandannya aja katanya ber1 jam. Kayak ibu-ibu muhadisan. Ibu-ibu maulid nih, maulid jam 12 Pak RW. Habis zuhur itu jam 11 sudah semuanya udah rapi. Emang harus begitu, rapi, penampilannya meyakinkan. Apalagi memang penampilan bagus, ada isinya, ada ilmunya, tambah hebat. Makanya yang pertama ini bi'ilmil ulama. Yang kedua bi'adlil umara, dengan adilnya para pemerintah. Negara ini akan tegak lurus kalau pemerintahnya berlaku adil. Kalau pemerintahnya udah nggak berlaku adil, yang ada kezaliman, amburadul. Pokoknya udah nggak kaurusan, nggak kemana-mana nggak kaurusan. Karena memang Allah menganjurkan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu menghakimi kepada manusia itu, hakimilah dengan cara adil. Nggak boleh pilih kasih. Orang benar dianggap salah, orang salah dianggap benar. Ini nggak benar, namanya zalim. Kalau zalim itu wat usai'in fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu zalim. Kayak kita nih Pak RW lagi duduk-duduk,
angkat kaki, pecinya ditaruh di dengkul. Ini dolim, nempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kalau nempatkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Makanya untuk mencari keadilan yang sebenarnya itu memang ribet. Kayak orang punya istri lebih dari satu, bisa adil nggak? Bu, ada orang istrinya lebih satu, bisa adil nggak? Kayaknya nggak bisa adil. Kalau sering saya ngomong, saya bilang saya punya sepatu 4 setel, Pak. Di antara 4 setel itu pasti ada yang paling saya senangi. Saya punya jas 4 setel, di antara 4 setel jas yang saya punya pasti ada yang paling saya senangi. Apa itu bisa adil? Nggak bisa adil. Makanya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau memang kita tidak berlaku adil dalam masalah keluarga itu, dalam istri katakan fawahidah, cukup satu. Karena saya punya teman di Jalan Layur, Rawamangun, istrinya 4, rumah udah disiapin semua, mobil udah disiapin semua. Dia bilang, Pak Ustadz, apakah saya ini udah berlaku adil? Oh, yang nilai Allah, bukan saya. Bagaimana di dalam diri Anda, hati Anda, mana yang kalau semuanya berlaku sama ya adil, kalau enggak ya nggak bisa juga. Jadi Allah memerintahkan kepada kita ini selalu berlaku adil. Tapi yang namanya keadilan, dan saya bilang sama itu belum tentu adil, adil itu belum tentu sama. Kita punya anak 3 nih, kita beli baju semuanya mereknya, nomornya sama, adil nggak? Kan nggak mungkin. Yang SD, yang sanawiyah, yang aliyah. Itu yang dikatakan adil belum tentu sama. Menurut porsinya masing-masing, itu adil. Kalau kita pukul rata semua, malah justru nggak adil. Biadlil umara, dengan adilnya para pemerintah. Ini dunia itu bisa tegak. Yang ketiga, bisa khawatil agniya, dengan kemurahannya para orang-orang kaya. Kalau zaman Nabi dulu ada yang namanya sahabat Utsman. Khalifah sahabat Utsman itu orang yang kaya. Dia korbankan kekayaannya itu untuk menunjang atau menopang dakwahnya Nabi. Kalau di Marunda ada orang kaya, insya Allah program alam jalan. Kalau orang kayanya dermawan, bisa khawatir agniya, kemurahannya orang kaya. Kalau ada orang kaya yang murah, kita doain biar rezekinya tambah. Kayaknya hari ini nih ada yang santunan ya, kita doain rezekinya tambah. Tapi kalau ada orang yang kaya pelit, kita doain biar buru-buru mati. Udah pelit, medit, bakhil, koret, buntut gasiran, bol kuning, merah kapuran, ada semua mendia. Ya Allah, ini orang kaya pelit amat. Dulu kita dilahirkan, ibu waktu ngelahirin bayinya bagaimana tangannya? Begini apa begini? Bayi waktu lahir tangannya begini atau begini? Ngepel. Wa kanal insanu qaturo, asal usul manusia dijadikan oleh Allah qaturo, pelit. Nggak ada bayi yang lahir. Bayi lahir tangannya pasti begini. Asal usul kejadian manusia memang pelit, karena dia dapat hidayah dari Allah jadi pemurah. Nanti kalau ada orang kaya pelit, giliran dia mati ke masjid disebayangin suruh jalan sendiri. Jalan sendiri sana, orang lu hidupnya pelit. Tapi kalau ada orang kaya pemurah, biasanya orang udah nggak sungkan-sungkan. Malah kadang-kadang malah lurahnya gotong orang kaya. Tapi kalau lurah yang ngerti agama juga, Gubernur Anies Baswedan
masih mau gotong jenazah. Karena Pak Anies ngerti agama. Kalau daerah kita, ya Allah maaf Pak RW, baru jadi lurah aja, tuh angkat. Tuh angkat, ngomongnya enak banget, tuh angkat, emang belanjaan diangkat. Itu jenazah. Orang yang angkat jenazah itu dapat pahala. Makanya kalau saya sholat jenazah jadi imam, saya yang pertama ngangkat jenazah. Ntar mau kesonoin siapa kek, kan gitu. Yang pertama dulu yang angkat. Ayo angkat. Udah nyampe depan pintu gantian. Ya tugasnya Ustaz kan sampai di dalam doang. Kalau sampai di jalan-jalanan, ntar buat apa? Yang lain kagak kebagian pahala, ya kan? Saya udah mulai ngangkat jenazah. Ayo rame-rame, pahalanya gede. Tapi kalau pejabat yang kagak ada ilmu agamanya, ada jenazah apa dia bilang? Ibu, ayo angkat. Lah emangnya itu belanjaan karungan. Jadi di situ orang ketahuan punya ilmu agama dan tidak punya ilmu agama. Bisa khawatir agniya, murahnya orang kaya. Makanya di mana-mana syiar itu karena ada orang kaya yang dermawan. Saya punya teman sahabat sekarang jadi Kapolres Garut, Bang Wirdan, itu hampir 2 Jumat sekali santunan. Sama saya mungkin Jumat yang satu itu mungkin di daerah lain kali Pak RW, karena dia tinggal di Garut. Jadi ke saya itu hampir 2 Jumat sekali santunan, makanya ada fotonya banyak di saya. Saya foto anak yatim yang disantunin sebagai laporan saya ke beliau, karena beliau sama saya uang ditransfer. Jadi nomor rekening saya itu udah sama dia Pak RW. Pak Ustadz tolong disalurkan buat anak yatim. Terima kasih Bang. Kan saya salurkan anak yatimnya dibagi-bagiin amplopnya dipegangin masing-masing sebagai laporan saya ke beliau. Itu laporan saya. Kenapa? Saya karena nggak pernah jumpa orangnya pun dia percaya dengan saya melalui transfer uang. Termasuk hari kemarin ya, hari Sabtu kemarin. Dia biasanya transfer itu hari Jumat. Karena dia selalu minta didoakan sama saya tiap hari Jumat pagi. Dari mulai pangkatnya AKP, sekarang pangkatnya AKBP, jadi Kapolres Garut. Saya dipercaya orang, amanah saya jalanin. Gak boleh khianat, kalau khianat dia udah gak percaya lagi. Ternyata udah bertahun-tahun berjalan. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengantungi anak yatim dan jompo, mungkin ada ibu-ibunya, ya. Karena anak yatim ini wakil-wakil Allah. Al-yatama ukalaullah. Anak-anak yatim itu wakil-wakilnya Allah. Kenapa? Ayahnya sudah diambil duluan. Siapa yang ngurus dia? Ya kita-kita ini yang masih hidup. Kita-kita ini orang yang mampu, peduli terhadap orang miskin dan peduli terhadap anak yatim. Malah maaf di daerah saya mungkin anak yatim beda dengan yatim zaman saya kecil. Kalau zaman saya kecil bu, yatim itu kasihan, benar-benar kasihan. Agar nyantunin Pak RW. Sekarang anak yatim hampir tiap minggu santunan mulu. Santunan di sana, besok ada lagi santunan lagi. Sampai ada orang yang ngomong, ibu-ibu pakai bilang begini, Neng, mendingan baba lu mati, Neng, ketahuan. Neng, mendingan baba lu mati, ketahuan lu anak yatim. Baba lu ada susah katanya. Ya Allah. Tinggal ibu-ibu nih, mau pilih bapaknya duluan, mati apa ibunya? Bapaknya suruh mati duluan, ya Allah, kasihan duluan. Neng, mendingan bapak lu mati duluan, Neng, lu jadi yatim santunan mulu. Ya Allah, emang enak. Ya itu kan karena keadaan. Yang terakhir, bidu'ail fuqara. Dunia ini bisa tegak lurus karena doanya para fakir miskin. Makanya kepada fakir miskin itu jangan kejam.
minta doanya. Sama orang kaya minta sumbangannya, sama orang susah minta doanya. Jangan minta doa, minta duit orang susah, jangan. Doain ya, doain Bu, doain. Kalau kita murah sama orang, insya Allah kita dipelihara oleh Allah. Ya, kalau kita rajin sedekah, insya Allah kagak sakit-sakit, amin. Ada orang kaya sakit kagak baik-baik, pelit. Saya bilang kalau ada orang kaya, dia ngeluh sama saya, Tad, saya udah berobat kemana aja nggak baik-baik. Lu pelit. Coba lu rajin sedekah. Yang ngomong siapa? Nabi. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Nabi yang ngomong, bukan saya. Sedekah bisa menolak bala. Makanya kalau mau sehat terus, ya rajin sedekah. Berapa Ustaz sedekahnya? Ya berapa aja menurut kemampuan. Sedekah itu kan nggak dibatasi harus sekian, enggak. Rajin sedekah aja. Di depan rumah saya kan ada saung tuh Pak. Saya suka duduk gitu sambil ngerokok di Samsung gitu. Ntar ada apa tuh, ondel-ondel apa barongnya itu. Ntar barong lewat. Barong udah, itu yang tukang minta duit udah ngeliatin saya terus gini macam. Lu nggak usah pakai nyari gua, nih badan gua gede kelihatan. Nih sini panggil. Itu udah langganan. Jadi yang namanya sedekah itu bukan hanya tukang Assalamualaikum, tukang minta-minta dia. Kan kalau tukang minta-minta salamnya ketahuan Bu, punya ciri khas. Assalamualaikum, panjang salam. Kalau ibu-ibu dapat hidayah, waalaikumsalam. Kalau ibu-ibu kagak dapat hidayah, maaf. Salamnya panjang, jawabnya panjang juga. Assalamualaikum, maaf. Kalau ibu dapat hidayah, waalaikumsalam. Oh, ada tamu. Ngomongnya jangan, ada tukang minta-minta, jangan. Bilangnya, oh ada tamu. Ngomongnya apa Bu? Ngomongnya apa Bu? Ada tamu. Jadi ngomongnya halus, supaya jangan, oh ada tukang minta-minta. Anak kan diajarin, Ma ada tukang minta-minta Ma. Ya Allah, tukang minta-minta artinya kayak diri sendiri. Oh ada tamu. Malah mama yang ngajarin kita kalau ini salam bilang ini kata mama pergi ya. Ya mamanya ada di rumah. Kata tukang minta-minta, itu kaki siapa yang kelihatan? Kaki mama lah, akhirnya mamanya pergi. Ini saking jujurnya anak kecil, udah diajarin, udah mama pergi. Mama pergi, itu kaki siapa pakai sendal jepit? Oh mama, ya. Nggak bisa diajak bohong anak kecil nih. Anak kecil mah apa adanya kalau anak kecil. Makanya jangan ngapa-ngapain kalau ada anak kecil, kan cerita. Jujur anak kecil. Bidu'ail fuqara, dengan doanya para fakir miskin, minta didoain. Karena fakir miskin ini orang yang dicintai oleh Allah. Jangan jauh dari orang-orang miskin. Bahkan Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni minal masakin, ya Allah jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang miskin. Nabi doanya mintanya golongan orang miskin. Kalau kita doanya minta golongan orang kaya. Allahumma ya Ghani wa ya Hamid, ya Mubin ya Mu'in, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika amman siwa. Kita pengennya dijadikan golongan orang kaya. Kalau Nabi mintanya digolongkan sama orang miskin. Kenapa digolong orang miskin? Orang miskin resikonya dikit. Kalau orang miskin udah rajin ibadah, puasa, insya Allah jalan menuju surga cepat bayarnya. Kalau orang kaya, ntar dulu. Lo kaya, zakat lu bayar enggak? Yang wajib-wajib dibayar enggak jadi orang kaya? Enggak asal-asalan. Orang kaya banyak persoalan.
di hadapan Allah Subhanahu. Orang-orang susah asal rajin ibadah juga insya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Sehat badan kita, keluarga kita, insya Allah diberkahi dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.